Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Tandi, Direktur PT Prodata Sistem Teknologi. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di acara webinar series Prodata dengan tema kali ini adalah Solusi IT Service Management Service Desk Plus Part 1 di hari ini tanggal 15 September tahun 2022. Solusi IT Service Management yang handal dan terpercaya serta sudah diakui oleh Gartner adalah Managing Service Desk Plus. Dengan Service Desk Plus dapat membantu perusahaan dalam memberikan dukungan layanan penuh kepada pelanggan dengan baik dan tepat. Solusi IT Service Management Service Desk Plus dapat memberikan dukungan kepada pelanggan kita dengan lebih efisien dan efektif, sehingga pelanggan kita mendapatkan layanan bantuan yang terbaik dari kita. Tujuan dari IT Service Management Service Desk Plus adalah mencatat permintaan yang masuk, mengalokasikan resources dengan tepat sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien, serta mengedukasi user atas suatu layanan yang diminta secara mandiri. Sistem IT Service Management pada awalnya memang hanya digunakan oleh divisi IT Support saja. Namun saat ini, banyak perusahaan telah menggunakan sistem service management sebagai bagian keseluruhan layanan user dari berbagai divisi dalam suatu perusahaan. Solusi Managing Service Desk Plus memiliki self-service portal yang memungkinkan user mendapatkan bantuan dari masalah yang tengah dihadapinya melalui sistem service management yang sudah tersedia. Dengan demikian, tim IT dapat fokus pada pekerjaan penting lainnya yang lebih produktif. Service Desk Plus juga memiliki fitur knowledge base yang memungkinkan user bisa mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapinya, karena masalah tersebut sudah pernah diselesaikan sebelumnya. Manajemen dapat menilai kinerja dari kelompok atau individu yang memberikan layanan melalui report yang tersedia dalam sistem Service Management Managing Service Desk Plus ini. Fitur pelaporan ini sangat penting bagi setiap perusahaan, mengingat pelayanan pelanggan berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan dan performa perusahaan. Report yang dibuat oleh Managing Service Desk Plus tentunya akan sangat membantu saat kita ingin menilai seberapa tinggi permintaan dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang kita berikan. Agenda kita hari ini ada beberapa sesi. Sesi pertama mengenai skenario pelayanan sistem manajemen yang terjadi di setiap perusahaan dalam bentuk role play agar mudah dipahami. Sesi kedua, perkenalan perusahaan yang akan disampaikan oleh Bu Cumoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata. Sesi ketiga, mengenai mengapa setiap perusahaan pasti membutuhkan solusi IT Service Management akan disampaikan juga oleh Bu Cumoy. Sesi keempat, mengenai kelebihan solusi Managing Service Desk Plus beserta dengan perbedaan fiturnya dan arsitektur dari Managing Service Desk Plus. Sesi selanjutnya merupakan technical session yang akan dijelaskan oleh Bapak Gunawan, Senior Technical Consultant, tentang bagaimana mengkonfigur struktur organisasi dasar termasuk cara import user dari Active Directory atau LDAP dan seterusnya. Cara mengkonfigur user yang akan dijadikan SDP Technician dan seterusnya. Sesi ke-6, Prodata latest update yang akan disampaikan oleh Bu Cumoy. Dan sesi yang terakhir adalah mengenai questionnaire berhadiah Service Desk Plus Technical Challenge yang akan disampaikan oleh Pak Listiadi, Head of Solution Architect Prodata. Demikian sesi-sesi webinar yang akan disampaikan hari ini. Dan kami berharap Bapak dan Ibu sekalian dapat memperoleh manfaat dari webinar ini. Salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Pagi El. Pagi Pak. Pagi. Langsung aja nih. Saya kan dapat eskalasi dari CTO. Katanya dia minta report dari 2 minggu lalu, kamu mau kasih. Kendalanya di mana deh? Iya Pak, benar kemarin ada permintaan report ya Pak, udah dari 2 minggu yang lalu. Tapi ini udah dikerjain sama 5 orang Pak, tapi nggak selesai Pak. 5 orang? Hanya untuk report itu doang? Emangnya kompleks ya? Ya sebenarnya banyak Pak permintaannya, dari cek report bicep, terus ada login report, belum lagi
ada auditor kita nih minta report Pak. Udah gitu mintanya kan juga butuh waktu Pak. Banyak juga ya orang masih pakai Android. Ya udah, kira-kira udah berapa persen progresnya? Kapan selesai? Nah itu dia Pak, saya juga belum tahu ya Pak. Kita juga belum punya tiket itu loh Pak. Saat ini sih kalau saya bilang masih on progress ya Pak untuk pembuatan reportnya. Terus juga belum tahu kapan Pak, IT kita juga belum selesai. Terus kita juga pakai mobile phone dari saya sendiri sama engineeringnya juga Pak. Kamu masih catat tiket itu di HP? Tim kita juga masih pakai HP, Del. HP? Iya Pak, sebagian besar user tuh komplainnya lewat chat WA Pak, WA pribadi, terus juga ada juga yang chat dari engineering. Kami juga harus nyatu ini Pak untuk dijadikan reportnya. Itu sih namanya working hard ya, bukan working smart. Karena berapapun resource kita kayaknya nggak bakalan cukup tahu kalau handle masih pakai cara-cara yang kayak gitu. Kayaknya kita perlu solusi IT service management sama IT asset management ya. Kamu bisa bantu saya untuk coba carikan solusi kayak gini? Boleh Pak, nanti coba saya carikan ya Pak untuk solusinya. Ya, tolong dibantu ya Del ya. Thank you Iya Del. Pak, iya baik Pak. Thank you ya Del ya. Tolong ya Del. Iya Pak. Halo Bu Eni, apa kabar? Sehat selalu ya. Saat ini PT BS Group membutuhkan solusi IT Service Management dan IT Asset Management, Bu. Apakah Ibu dapat memberikan solusinya? Untuk detail kebutuhannya sudah saya emailkan, Bu. Baik Bu Adel, untuk kebutuhan tersebut dapat disupport dengan solusi dari Manage Engine Service Desk Plus. Segera kami kirimkan feedback technical checklist requirement ini kepada Ibu ya. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Alvin dan Ibu Adel dari Best Company di meeting hari ini tanggal 15 September jam 2 siang hari ini sudah hadir oleh Bu Chunmoy selaku Sales and Marketing Division Head Prodata dan saya Fitri dari Channel Management Team. Hai Bu Chunmoy, apa kabar? Thank you udah join meeting lagi dengan kami. Tapi tolong dibantu Bu, kira-kira kenapa ya company kita butuh solusi service desk plus ini? Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Chunmoy, Sales dan Marketing Division Head Prodata Sistem Teknologi. Time is money.
Ada cara yang lebih cepat untuk dapat memahami solusi Manage Engine, yaitu dengan meluangkan waktu maksimum 30 menit saja. Nah, ProData Education Video sudah tersedia untuk solusi Service Desk Plus, AD Audit Plus, AD Manager Plus, Endpoint Central, Active Directory Management, Vulnerability Manager Plus, and coming soon other videos. Semua presentasi kami dikemas dalam bahasa yang mudah dipahami. Tunggu apa lagi? Let's get started. Saat ini masyarakat sudah akrab dengan chatbot dan virtual agent dalam hal berdealing dengan segala sesuatu. Dan masyarakat mengharapkan teknologi yang similar di tempat kerja juga. Future IT Service Management menurut research adalah kebutuhan akan teknologi yang dapat membantu user dalam hal memecahkan masalah dalam hitungan menit, bukan jam. User juga mengharuskan IT agar dapat segera mengetahui aset mana yang sedang digunakan, ada di mana aset tersebut, problem yang terjadi pada aset tersebut. Oleh karena hal-hal inilah, maka market akan selalu membutuhkan Service Desk Plus. Service Desk Plus dapat memenuhi kebutuhan akan intelligent automation dan digital workflow akan suatu proses pekerjaan ya Bapak dan Ibu sekalian, dan kebutuhan intelligent information sehubungan dengan suatu aset. Mengapa market selalu membutuhkan SDP, prediksi future request? Saat ini menjaga produktivitas karyawan sangat penting karena karyawan yang happy akan berdampak kepada happy customer yang juga berdampak kepada company financial. Oleh karena itu sangatlah penting suatu company menjaga good employee experience. Company juga harus menjaga overall growth experiment management yang lebih reliable. Overall growth experiment management merupakan gabungan dari customer experience, employee experience, supplier experience yang didapat dan dirasakan pada saat dealing dengan suatu company. Oleh karena itulah, maka market akan selalu membutuhkan Service Desk Plus agar dapat memaksimalkan pertama, better overall experiment management dari pihak employee, pihak partner, supplier, dan lain-lainnya. Service Desk Plus dapat menjadi interface single point of contact dari semua pihak yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan memberikan automation sistem workflow yang jauh lebih baik. Sehingga penghematan dapat dilakukan dari sisi cost, waktu, dan resource. Prediksi kondisi masa depan yang dikarenakan oleh situasi pandemik. Saat ini terjadi digital workflow automation di semua aspek bisnis dan aspek kehidupan kita. Tidak hanya di IT saja. Sebagai contoh, dalam hal memesan makanan, cara pembayaran makanan, pada akhirnya makanan tersebut sampai ke rumah kita, itu sudah jauh berbeda dengan periode sebelum pandemik. Nah, service management akan menjadi atau mandatori di semua organisasi. Tidak terbatas pada layanan IT saja. Karyawan mengharapkan company agar dapat terus meningkatkan digital experience platform di semua sisi, seperti aplikasi yang harus selalu up 24/7 ya Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga akses ke server juga harus seperti karyawan berada di kantor. Oleh karena hampir semua karyawan WFH, maka bandwidth kantor juga harus ditingkatkan, dan lain-lainnya. Meskipun situasi pandemi, bandwidth dan hal-hal lainnya, dan karyawan juga tetap harus dituntut agar dapat bekerja lebih produktif, lebih fleksibel dari sisi tempat dan waktu, dan dapat mengakses aplikasi kantor dari perangkat manapun. Sebagai timbal baliknya, karyawan mengharapkan suatu sistem yang reliable dan mudah untuk penggunaannya di semua aplikasi. Karyawan juga mengharapkan workflow pekerjaan menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan terautomatisasi dan dapat diakses dari mana saja. Service Desk Plus dapat membantu membangun new system yang berbeda dari sistem yang ada sebelumnya. Di antaranya tidak akan lagi proses manual form. Semua proses akan terotomatisasi secara sistem dan sesuai dengan privilege dari user tersebut.
Oke, Service Desk Plus dapat menjadi suatu portal yang menjembatani kebutuhan company dan employee dan semua pihak dalam hal pembuatan semua service request, digital workflow yang dibutuhkan company. Service Desk Plus juga menyesuaikan antara request dengan tingkat service level SLA untuk request tersebut, termasuk dengan pembuatan new policy, new procedure, new security mechanism, dan lain-lainnya. Nah, Service Desk Plus juga dapat membangun sistem di semua department di suatu company, bukan hanya IT saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Service Desk Plus dapat digunakan untuk menangani insiden, pembuatan service flow automation, dan user request management dari Department Finance, HRD, dan lain-lainnya, dan semuanya dapat dilakukan dari satu single server Service Desk Plus. Oke. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, tidak dapat dielakkan lagi bahwa saat ini business profitability sangat bergantung pada loyalitas user, employee, partner, supplier, dan stakeholder. Loyalitas dari semua pihak ini harus dibangun dari fondasi ITSM yang kuat agar tercipta suatu interrelationship system yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Dengan fondasi IT service management yang kokoh, akan menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih transparan, meminimalkan resiko, peningkatan pemberdayaan IT resources yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan dan customer satisfaction. Jadi IT adalah yang akan mendrive semua business day. Bu Junmoy, boleh kami diinformasikan Bu, kelebihan dari solusi SDP sendiri dibandingkan dengan yang lainnya tuh apa ya Bu? Service Desk Plus key strength dari infrastructure option. Service Desk Plus option terdiri dari cloud-based available dan juga available dari sisi on-premise dan sudah support file over infrastructure ya Bapak dan Ibu sekalian. Keunggulan Service Desk Plus yang kedua adalah Service Desk Plus sudah mengikuti standar ITIL, yaitu suatu konsep dan teknik untuk mengelola infrastruktur IT, pengembangan IT, dan IT operation. ITIL adalah pendekatan paling baik untuk layanan manajemen IT di dunia. Service Desk Plus based on ITIL menawarkan pendekatan berdasarkan best practice IT service management yang dapat membantu menghubungkan IT dengan kebutuhan pelayanan bisnis dan user service request management. Sehingga Service Desk Plus akan membuat company menjadi jauh lebih baik dalam hal efektivitas, pemanfaatan teknologi, lebih efisien, kemudian lebih ekonomis dalam hal tata kelola semua bisnis prosedur perusahaan. Oke, keunggulan Service Desk Plus yang ketiga adalah Service Desk Plus IT Service Management dapat membangun company service management, service strategy yang berfokus kepada service design, service transition, dan service operation. Service Desk Plus Service Design, nah berfokus pada kegiatan yang berlangsung kepada pengembangan strategi semua aktivitas peningkatan layanan. Sedangkan Service Desk Plus Service Transition, nah itu berfokus kepada implementasi dari output service design dokumen, modifikasi service yang sudah ada, dan create new service. Berikutnya, Service Desk Plus Service Operation berfokus kepada kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga service level agreement dengan customer. Bapak dan Ibu sekalian, semua service strategi ini akan menghasilkan continual service improvement suatu organisasi. Sehingga dengan adanya ITSM Service Desk Plus, diharapkan perusahaan memiliki kualitas layanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Keunggulan Service Desk Plus dari sisi prinsipal. Service Desk Plus merupakan salah satu unggulan solusi dari Manage Engine, di mana Manage Engine merupakan anak usaha dari Zoho yang sudah memiliki office di seluruh dunia. Keunggulan Service Desk Plus dari sisi integration capability. SDP merupakan produk sentral yang dapat berintegrasi dengan solusi Site 24/7, yaitu solusi cloud-based performance monitoring,
Kemudian SDP dapat berintegrasi dengan Application Manager, ya, yaitu solusi untuk memonitoring services, database, application, and ERP solution. SDP juga dapat berintegrasi dengan AD Manager Plus, yaitu solusi Windows Active Directory Management dan Reporting. SDP juga dapat berintegrasi dengan Auth Manager, yaitu solusi Network Monitoring Management. SDP juga dapat berintegrasi dengan Password Manager Pro, yaitu solusi untuk memanage semua user password dan dokumen digital identity company. SDP juga dapat berintegrasi dengan Desktop Central, yaitu solusi desktop dan mobile device management. SDP juga dapat berintegrasi dengan AD Self-Service Plus, yaitu solusi End User Password Reset Management. SDP yang sudah diintegrasikan dengan salah satu dari solusi Manage Engine ini akan menjadi seolah-olah single aplikasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Keunggulan Service Desk Plus lainnya adalah Prodata sudah menjadi partner resmi dari Manage Engine sejak tahun 2005 dan didukung oleh tim Technical ITSM Certified. Perkenalkan, Bapak Listiadi sebagai Head of Solution Architect Prodata. Termasuk saya, Chunmoy, juga sudah bersertifikasi. Oke, keunggulan Service Desk Plus dari sisi Prodata Technical Implementation adalah Prodata sangat capable dalam memberikan kualitas dan pelayanan IT Service Management Service Desk Plus. Prodata dapat memberikan saran kepada customer dalam hal menentukan strategi ITSM yang efektif, yang efisien, dan juga sesuai dengan requirement dan kondisi perusahaan tersebut. Customer satisfaction menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan suatu implementasi yang ditargetkan oleh Prodata. Keunggulan solusi lainnya dari Service Desk Plus adalah solusi Prodata Cloud Concept, di mana solusi ini dapat menjawab tantangan terbesar perusahaan. Bagaimana membangun infrastruktur IT Service Management Service Desk Plus tanpa harus mengeluarkan biaya investasi yang besar. Sebab perusahaan harus dapat menjaga cash flow yang salah satunya adalah merubah CAPEX menjadi OPEX. Oke. Prodata Cloud Concept dapat menjembatani perusahaan yang selalu ingin memanfaatkan the latest IT teknologi tanpa terhalang oleh kekurangan tingkat kemampuan internal staff yang dimiliki perusahaan. Oke, thank you Bu Chunmoy atas penjelasannya so far. Menurut saya menarik. Tapi boleh diinformasikan kita kira-kira bagaimana review terhadap solusi sampai saat ini. Baik, di sini saya akan menginformasikan untuk review dari solusi Service Desk Plus. Berikut adalah review Service Desk Plus by Gartner, di mana untuk Service Desk Plus sendiri sudah mendapatkan bintang 4.4 untuk customer experience-nya dari evaluation dan contracting, integration dan deployment, service dan support, dan produk kapabilitasnya. Baik, berikut adalah review Service Desk Plus by J2.com. Untuk Service Desk Plus sendiri sudah mendapatkan bintang 4, di mana untuk reviewnya penggunaannya sebagai working with inherent software dan with cloud-based helpdesk system. Dan berikut adalah review Service Desk Plus by TrustStudies.com. Untuk Service Desk sendiri sudah mendapatkan bintang 4 juga untuk reviewnya, yaitu one of the best incident management tool dan the best ITSM helpdesk tool on the market. Untuk popular features-nya itu organize dan prioritize service ticket, ITSM report dan dashboard, ITSM collaboration dan documentation, dan service tool. Dan berikut adalah reward untuk Service Desk Plus 3 tahun terakhir. Untuk Service Desk Plus sendiri sudah mendapatkan reward dari Forrester, Gartner, dan Leader di tahun 2021. Untuk di tahun 2019, Service Desk Plus sudah mendapatkan reward dari Ping Verify dan juga Capterra Top 20. Untuk SDP Integration Capability Features-nya bisa dijelaskan, Bu?
Selanjutnya adalah Service Desk Plus Integration. Untuk Service Desk Plus sendiri dapat terintegrasi dengan produk management engine lainnya. Di antaranya ada solusi Set 24/7, Application Manager, AD Manager Plus, OP Manager, Password Manager Pro, Endpoint Central, DSL Service Plus, Analytics Plus, dan juga Zoho Survey. Oke Bu, untuk Service Desk Plus ini sendiri cuman ada di on-premise atau ada di on-cloud juga? Ada beda nggak fitur antara di on-cloud sama on-premise? Thank you. Service Desk Plus on-premise versus on-cloud. Di sini saya akan menginformasikan perbedaan dari on-premise dan on-cloud dari Service Desk Plus. Secara ITSM best practice supportnya, di sini custom application platform belum dapat tersupport oleh on-premise. Secara request management call tracking dari request mode sampai dengan multi-site support semuanya tersupport oleh on-premise dan on-cloud. Tetapi untuk di request sharing-nya dan automatic ticket closure-nya belum dapat tersedia di on-cloud. Untuk custom action-nya dapat di sini dari on-premise bisa, lalu di on-cloud juga sebenarnya bisa dengan custom script. Lalu untuk business rules-nya hanya tersedia di on-premise. Data migration and checklist feature hanya tersedia di on-premise. Trigger for request dan move request hanya tersedia di dalam on-cloud. Dari kategori end user soft service, support for request hanya tersedia di dalam on-cloud. Lalu secara knowledge management-nya, ada poin-poin yang terdapat yang tidak disupport oleh on-premise, yaitu ada like dislike solution, comment, link solution, serta video embedding, dan satu lagi di additional field support for solution. Satu laginya yang hanya tersupport dari on-premise, yaitu ability to show request resolve-nya hanya ada di on-premise. Secara reporting dari Service Desk Plus sendiri untuk perbedaan dari on-premise dan on-cloud yaitu flash report hanya tersedia di on-cloud, integration with third party hanya dalam on-premise, query report for developer hanya dalam on-premise, custom widget and from report hanya tersedia di dalam on-cloud. Untuk kategori asset management, di sini perbedaannya dari on-premise dan on-cloud adalah asset replenish, enhanced tracking, trigger, track, import vendor, dan widget and dashboard semuanya dapat dilakukan di dalam on-cloud, tidak tersedia di dalam on-premise. Lalu di sini dalam purchase management yang menjadi pembedaan adalah dalam fitur purchase request dan PO to service request mapping hanya tersedia di on-premise. Lalu purchase order and configuration template plus site based purchase order-nya hanya tersedia di on-cloud. Dalam kontrak manajemen di sini ada dua fitur yang berbeda yang hanya bisa dilakukan dalam on-cloud, yaitu automatic generation for request dan site-based contract. Dalam service katalog yang menjadi pembeda adalah dalam fitur kelas CVIT and business service kategori di mana hanya tersedia di dalam on-premise. Lalu dalam problem management di sini ada 3 poin, yaitu problem life cycle, problem template, dan problem from rules yang tidak dapat disupport oleh on-premise yang hanya tersedia dalam on-cloud. Dalam change management, di sini ada recovery delete changes, stage-based text creation in the change, UAT and configure custom yang hanya tersupport dalam on-cloud. Lalu di sini juga ada restrict access, dia juga tersupport dalam hanya on-cloud. Namun dalam change rules-nya di sini dapat disupport oleh on-premise. Dalam release management di sini ada 4 yang berbeda, yaitu view the release calendar, integrate with changes-nya dengan trigger and custom action release, di mana hanya tersupport di dalam on-cloud, tidak ada di on-premise. Lalu dynamic template with field, import release, release text, and release conversation juga tersedia di dalam on-cloud, tidak ada di on-premise.
Dalam CMDB, yang menjadi pembeda adalah dua fitur, yaitu integration with release management module dan trigger and custom action for CMDB, di mana hanya tersedia di dalam on-cloud dan tidak tersupport dalam on-premise. Dalam project management di sini Kanban for project tasks hanya ada di cloud, dan project custom trigger and custom function hanya tersedia di dalam on-premise. Others lainnya di sini ada custom modules, site local, and in product communication, smart view in dashboard hanya tersedia di dalam on-cloud. Namun yang tidak ada di on-cloud ada text custom trigger and custom function, di mana hanya ada di dalam on-premise. Dalam pengintegrasian, di sini yang menjadi pembeda adalah single sign-on, di mana untuk ADFS, Google Apps, integration with Okta, Microsoft Azure AD, Outlook integration, dan Microsoft Actionable Message integration, di mana semuanya hanya tersupport di dalam on-cloud, tidak ada di dalam on-premise. Lalu untuk Skype integration hanya tersedia di on-premise, sedangkan untuk Slack integration hanya tersedia untuk on-cloud. Lalu dalam cloud file attachment hanya tersedia dalam on-cloud. Lalu mobile device manager juga tersedia di dalam on-cloud. Untuk integration lainnya ada di Self Service Plus yang tersedia dalam on-premise, Alarm On yang tersedia dalam on-cloud, Zapier integration, dan Microsoft Azure AD User Synchron yang tersedia di dalam on-premise. Dalam lanjutan integration di sini ada TeamViewer integration, Cloud Telephone integration, Zoho Survey integration, Zoho Directory integration, Connect Your Service Desk Plus Cloud, dan Create Office 365 di sini semuanya dapat tersupport di dalam on-cloud, belum dapat tersupport dalam on-premise. Secara script di sini on-premise memakai Java atau Python, sedangkan untuk on-cloud-nya memakai Delu. Artificial Intelligence by Zia di sini untuk answer direct question-nya dapat dilakukan di on-cloud. Lalu untuk serverless Zia developer-nya dapat juga dilakukan di on-cloud, belum bisa dilakukan di dalam on-premise. Di dalam artificial intelligence lainnya adalah di sini ada conversation chatbot yang mana hanya bisa di on-cloud, lalu expert user approval di on-premise, multi-portal support keduanya kita bisa lakukan. Lalu untuk Zia report by Analytics Plus hanya tersedia untuk on-cloud. Lalu Zia priority prediction juga menggunakan on-cloud, tidak dapat dilakukan oleh on-premise. Untuk custom application, di sini kita bisa melihat perbedaannya di fitur-fitur dari create custom form with varied file, add custom validation, share custom application, refer to important ticket, lalu host your custom application, itu semua tersedia di dalam on-cloud, belum dapat tersedia di dalam on-premise. Lalu yang terakhir ada di pembedanya sebagai di system requirement, yaitu di dalam Oracle tidak bisa keduanya dilakukan oleh on-premise atau on-cloud. Lalu untuk Windows, Linux, MS SQL, Postgre, dan Internet Explorer dapat dilakukan di dalam on-premise, tidak dapat dilakukan di on-cloud. Untuk perbedaan arsitekturnya sendiri antara FTP on-premise dan FTP on-cloud, perbedaannya apakah bisa dijelaskan, Bu? Baik, Bu Chunmoy, thank you. Sebelumnya, kalau gitu boleh dipresentasikan atau dijelaskan secara lebih detail ya, teknis share dari manajemen Service Desk Plus ini sendiri. Silakan, Bu.
Saat ini masih banyak organisasi yang menggunakan spreadsheet, email untuk mencatat tiket yang masuk secara manual. Nah, cara seperti ini mengakibatkan tim IT menghabiskan banyak waktu dan effort dalam hal men-troubleshoot suatu case. Kebanyakan organisasi masih belum memiliki standar prosedur dalam hal penanganan semua insiden. Juga tidak adanya dokumentasi atas semua insiden yang sedang terjadi, sehingga berakibat langsung kepada company efisiensi, yang mana juga berakibat langsung dengan revenue perusahaan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang berkembang, maka organisasi harus mengikuti arus perkembangan atau melek digital agar tetap dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Solusinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Adalah dengan Service Desk Plus yang merupakan ITIL Ready Help Desk Software with Asset Management yang sudah mendapatkan pengakuan award winning dari Gartner dan sudah masuk ke Gartner Magic Quadrant untuk kategori IT Service Management Tools. Jadi apakah itu Service Desk Plus? Service Desk Plus adalah primary contact, single point of contact dari user dan IT employees atau antara bisnis dan customer yang bertujuan untuk mendapatkan layanan dari Departemen TI company. Service Desk mengikuti best practice dari ITIL yang merupakan kerangka kerja standar untuk mengimplementasikan layanan Service Desk. IT Service Desk berfokus pada penanganan insiden dan user request, sedangkan Help Desk hanya berfokus pada penanganan insiden saja. Service Desk terdiri dari 3 edisi ya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu standar, profesional, dan enterprise. Di mana standar terdiri dari Incident Management, Self-Service Portal, Knowledge Base, Multi-Site Support, dan SLA Management. Sedangkan tipe Service Desk Plus Profesional, perbedaannya adalah di mana terdapat adanya IT Asset Discovery, Software Asset Management, dan Asset Inventory Report di tipe profesional. Sedangkan di tipe Enterprise sudah mengikuti kerangka kerja ITIL, yaitu ITSM, yang memiliki feature seperti Problem Management, Change Management, Service Catalog, dan CMDB. Saat ini Service Desk Plus tersedia di Android dan iPad dan dapat di-download dari Play Store, dan juga tersedia di on-premise, on-demand, dan juga tersedia versi Managed Service Provider. Nah, mengapa market membutuhkan Service Desk Plus? Karena untuk membangun customer loyalitas, karena customer service memiliki strong power untuk mendorong sentimen positif suatu brand dan memiliki peran yang sangat penting di semua organisasi. Customer expectation semakin tinggi ke depannya. Brand yang dapat memberikan best customer satisfaction lah yang semakin dihargai, dikarenakan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang mana berdampak langsung dalam peningkatan company revenue. Sekilas mengenai ProData Procare Support, yaitu support untuk mengimplementasikan Service Managed Engine termasuk dengan assessment, design, deployment, knowledge transfer, optimization solution, termasuk dengan technical review, preventive plan, recommendation best practice, dan custom training. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Good news, CTO kami menyetujui nih Bu untuk implementasi solusi Service Desk Plus. Karena masuk nih Bu untuk requirement kami. Untuk PO-nya sendiri akan kami kirimkan sore ini ya Bu. Dan teknikal kami juga sudah mempersiapkan terkait dengan implementasi FTP ini. Kami menggunakan Active Directory dan juga mohon dibantu nih Bu untuk cara konfigurnya seperti apa ya Bu? Baik, untuk konfigurasi yang pertama berhubungan dengan organization details. Di sini kita bisa mengisi detail mengenai perusahaan kita, dari nama perusahaan, kemudian deskripsi singkat terkait perusahaan tersebut. Selanjutnya berhubungan dengan alamat, di sini kita bisa masukkan alamat perusahaannya sebagai informasi seperti nama jalan atau nomor, kemudian daerah atau wilayah, kota, kode pos, dan lainnya kita bisa masukkan di sini. Kemudian contact information seperti email support atau nomor telepon,
atau nomor fax atau alamat web yang bisa diakses. Dan juga di sini kita bisa memasukkan company logo. Untuk nanti company logo ini juga bisa digunakan dalam menu reporting. Jadi ketika kita generate report, maka company logo yang kita masukkan di sini yang nanti akan muncul di dalam file report tersebut. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan mail server setting. Di mail server setting ini kita ada dua konfigurasi, ada incoming dan outgoing. Incoming ini adalah setiap email yang masuk ke alamat yang kita daftarkan di sini, jadi kita bisa masukkan email address-nya, nanti akan otomatis menjadi tiket. Secara garis besar ada dua tipe, yaitu yang basic, seperti POP, POP-S, IMAPS, atau IMAPS. Dan yang kedua itu menggunakan Exchange Web Server atau EWS. Jadi kita bisa pilih protokol mana yang boleh digunakan di perusahaan kita atau yang di-open yang mana, kemudian kita isikan informasinya untuk masing-masing protokol tersebut. Selanjutnya yang kedua itu berhubungan dengan outgoing. Outgoing ini untuk email notifikasi, jadi seperti alert atau assignment ataupun SLA, kita bisa masukkan di sini outgoing-nya. Nah, nanti kita masukkan alamat emailnya, kemudian protokol apa yang kita gunakan, dan apabila membutuhkan kredensial, kita bisa masukkan di sini kredensial. Yang ketiga itu berhubungan dengan spam filter. Jadi di sini kita bisa memasukkan filter terhadap email yang masuk. Jadi apabila kita menggunakan incoming tadi untuk pembuatan tiket secara email, di sini kita bisa daftarkan spam filter. Jadi tujuannya untuk filter yang memenuhi di sini nanti akan otomatis emailnya tidak dibuat atau emailnya akan di drop sehingga tidak dibuat menjadi tiket. Misalnya ada dari sender tertentu seperti emailer demo misalnya, atau dari subjek tertentu mungkin ada format ketika user mengirimkan email notif ketika dia cuti atau dia tidak hadir dan lainnya, kita bisa masukkan ini sebagai rules agar email-email tersebut tidak terbuat menjadi tiket. Kemudian selanjutnya email comment di sini, ini kita juga bisa menggunakan comment email, jadi dengan menggunakan spesial karakter di sini seperti add ataupun karakter-karakter lainnya. Di sini ada contohnya, ada add, pager, dolar, dan lainnya. Kita bisa menggunakan spesial karakter tersebut di subjek untuk melengkapi kriteria ataupun field-field yang ada di tiket. Misalnya kita menggunakan spesial karakter add dengan kata-kata kategori sama dengan printer, add lagi. Maka apabila user menggunakan subjek seperti itu, otomatis di field-nya akan terisi kategorinya sebagai printer secara otomatis. Delimiter ini hanya untuk mengganti apabila default-nya kita menggunakan pagar, kita ingin mengganti format di emailnya dengan tanda yang lain, seperti dolar atau persen, tanda investor, dan lainnya. Kemudian selanjutnya itu berhubungan dengan region. Jadi di region ini kita bisa definisikan apabila perusahaan kita berada di region yang berbeda. Jadi kita bisa atur secara regionalnya nanti ada di mana. Ini cukup simpel, cukup kita masukkan nama regionnya di sini, dan apabila kita ingin memasukkan nama regional manager atau regional in charge, nantinya akan bisa digunakan di modul service request, dan kita bahas nanti, itu bisa kita masukkan di sini sebagai approval. Kemudian selanjutnya ada site. Site ini secara struktur ada di bawah region, jadi kita bisa masukkan lebih dari satu set untuk satu region. Ini kita bisa pilih tadi region yang sudah kita masukkan, kemudian nama site-nya apa, dan selanjutnya untuk site juga ada konfigurasi lainnya, yaitu berhubungan dengan setting di aplikasi. Jadi di aplikasi kita ini ada beberapa setting seperti operational hour, kemudian holiday, departemen, technician, support group, business rule, dan SLA, yang masing-masing settingannya itu bisa kita bedakan antara satu site dengan site yang lainnya. Jadi seperti di sini gambarannya antara ada set 1, set 2, dan set 3. Set 1 dan set 2 ada dalam satu region, misalnya memiliki settingan yang sama, kemudian ada set 3, dia ingin memiliki settingan operational hour mungkin karena posisinya secara geografis berbeda, maka jam kerjanya akan berbeda juga. Nah, di sini kita bisa atur untuk operational hour-nya dan juga holiday-nya, mungkin ada di beda negara, bisa memiliki settingan yang berbeda dari kedua site tadi. Kita bisa menggunakan custom setting ini.
Untuk selanjutnya terkait dengan optional hour. Jadi optional hour ini kita bisa mengeset waktu dari jam kerjanya, apakah 24 jam, atau kita bisa pilih di sini antara jam berapa sampai jam berapa, mulai di jam berapa, kemudian end di jam berapa. Dan selanjutnya working days-nya juga kita bisa pilih dalam 1 minggu, ada berapa hari working days-nya tersebut. Berhubungan dengan site tadi, apabila tadi ada site yang custom, yang memiliki settingan berbeda dengan yang ada di sini, maka nanti akan ada pilihan site di atas sini, kita bisa specify optional hour-nya untuk site tersebut. Misalnya site tersebut memiliki optional hour yang berbeda, maka kita bisa masukkan jam yang berbeda untuk site tadi. Selanjutnya, holiday. Jadi holiday ini kita bisa masukkan hari libur. Tujuannya di sini adalah apabila ada tiket-tiket yang dibuat atau mungkin yang harus resolve dalam hari tersebut, maka SLA akan berhenti diukur pada holiday tersebut. Jadi holiday di sini untuk membantu teknisi agar tidak terkena SLA di saat hari libur atau hari libur nasional atau hari cuti nasional, kita bisa masukkan di sini sebagai holiday. Di sini kita bisa masukkan tanggalnya, misalnya 17 Agustus. Kemudian kita bisa masukkan deskripsinya di sini sebagai deskripsinya. Kemudian di sini apabila recurring, jadi recurring ini apabila setiap tahun holiday-nya adalah di tanggal yang sama, maka kita bisa checklist untuk nanti sistem akan otomatis menambahkan holiday di tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya apabila ada tanggal yang berbeda-beda, mungkin seperti Hari Raya Idul Fitri dan lainnya, kita perlu masukkan setiap tahun agar diupdate data holiday-nya tersebut. Kemudian selanjutnya ada department. Department ini kita bisa mengisikan detail departemen user yang membuat tiket ataupun departemen teknisi sebagai label atau informasi tambahan dari user ataupun teknisi tersebut. Jadi kita bisa masukkan departemennya di sini. Kemudian juga di sini kita bisa masukkan departemen head-nya. Sama seperti tadi, organization head, kita juga bisa gunakan departemen head ini untuk sebagai approval dalam modul service request nanti. Jadi kita bisa menunjuk siapa departemen head-nya terkait dengan user tadi untuk memberikan approval di modul service request. Itu fungsi-fungsi yang ada di organization details. Kemudian terkait dengan user, yang pertama di sini ada Active Directory. Jadi untuk pembuatan usernya, kita bisa mereferensikan dari user-user yang ada di Active Directory. Kita tidak perlu memasukkan satu persatu. Apabila kita menggunakan Active Directory, kita bisa masukkan detail Active Directory-nya di sini untuk nanti bisa diintegrasikan dengan Active Directory tersebut. Kita pilih di sini nama domainnya apa, kemudian kita masukkan domain controller-nya atau server Active Directory-nya, kemudian di sini masukkan user account, username, juga password untuk bisa terhubung ke dalam Active Directory tersebut. Kemudian di bawahnya ini ada field-field apa saja yang akan kita import, jadi field tersebut akan kita tarik detailnya dari Active Directory seperti kemudian job title, email, employee ID, dan juga reporting to atau manager. Itu bisa kita tarik dari Active Directory sehingga data-data ini tidak perlu kita masukkan secara manual. Nanti akan otomatis tertarik dan apabila ada perubahan akan terupdate juga di sini. Setelah kita masukkan detailnya, selanjutnya kita bisa configure import schedule. Jadi kita bisa lakukan scheduling untuk import di sini per berapa kali. Kita bisa atur apabila ada karyawan baru mungkin dalam seminggu sekali, maka kita akan configure untuk otomatis scheduling ke AD untuk penambahan data barunya. Jadi kita tidak perlu melakukan import secara manual, cukup menggunakan import scheduling. Selanjutnya juga Active Directory Authentication. Selain memasukkan datanya ke sini, kita juga bisa menggunakan Active Directory Authentication. Jadi kredensial loginnya yang biasa digunakan ke PC atau ke email, kita bisa gunakan juga untuk login ke aplikasi Service Desk Plus. Dan tidak perlu khawatir, passwordnya juga kita tidak simpan di sini, jadi metode loginnya akan langsung ke Active Directory, jadi aplikasi kita tidak menyimpan password dari user tersebut.
Selanjutnya ada LDAP atau LDAP. Di sini apabila alternatif untuk user-user yang tidak menggunakan Active Directory, tapi menggunakan metode lainnya, kita bisa menggunakan LDAP di sini. Di sini kita bisa masukkan alamat LDAP-nya, kemudian username dan password-nya, kurang lebih sama konfigurasinya dengan Active Directory. Kemudian kita bisa memilih di sini tipe dari LDAP server tersebut. Apakah Gospel Directory atau Novel Directory, Open LDAP ataupun yang lain, kita bisa masukkan di sini. Artinya kita juga perlu memasukkan BSDN dan search filternya untuk sebagai patokan dalam mencari objek di dalam LDAP tersebut. Dan juga kita bisa lengkapi detail-detail lainnya sehingga kita bisa tarik informasinya. Mungkin berbedanya dengan Active Directory, kalau untuk LDAP di sini kita hanya menarik atribut tertentu seperti login dan juga mail atau email address-nya. Jadi kita tidak bisa menarik informasi lengkap seperti di Active Directory. Dan juga loginnya juga kita bisa menggunakan LDAP Authentication. Jadi tidak hanya menarik user, tapi juga kita bisa login menggunakan user LDAP dan juga password yang biasa digunakan di LDAP tersebut, tanpa perlu menyimpan password di aplikasi Service Desk Plus ini. Dan juga untuk LDAP ini ada import scheduling-nya, jadi bisa diimport secara otomatis, secara berkala. Kemudian selanjutnya juga ada single sign-on. Aplikasi kita juga mendukung single sign-on menggunakan SAML versi 2. Di sini kita bisa enable SAML-nya, kemudian kita punya how to-nya bagaimana melakukan konfigurasinya di sini, cukup mengikuti step-step yang ada di sini. Kita bisa melengkapi identity provider-nya atau ID-nya di sini. Juga upload sertifikat dari IDP tersebut untuk bisa terhubung ke dalam SAML dari aplikasi pihak ketiga. Kemudian selanjutnya dari berbagai macam metode tadi nanti akan masuk sebagai users di sini. Akan muncul di sini usernya siapa saja, nama-namanya. Kemudian kita bisa pilih dari user tersebut. Apabila user ini ingin dijadikan menjadi technician, jadi kita bisa membuat user dari login teknisi. Apabila kita menggunakan Active Directory misalnya, kita tidak perlu menggunakan user lokal atau teknisi secara lokal aplikasi, kita juga bisa menggunakan login Active Directory untuk teknisi tersebut. Jadi langkahnya kita masuk ke menu user, kemudian kita pilih usernya tersebut yang ingin kita jadikan teknisi. Kemudian di sini ada tombolnya Change as Technician. Nanti di sini akan ada diminta untuk melengkapi informasi teknisi tersebut, seperti misalnya alamat email apabila belum ada, kemudian grup dari teknisinya, kita bisa pilih di sini teknisinya tergabung ke dalam grup mana, kemudian reporting to atau manajernya, dan yang paling penting di sini adalah roles dari teknisinya tersebut. Apakah dia sebagai admin atau dia sebagai helpdesk config atau kita punya settingan role lainnya, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai roles di sini. Kita bisa pilih, kemudian kita klik save, untuk nanti akan otomatis user ini akan ditambahkan sebagai technician. Selanjutnya di menu technician, dari user yang tadi kita sudah tambahkan akan muncul di sini sebagai technician. Kita bisa melihat technician di sini. Di sini bisa diambil dari user LDAP tadi atau user Active Directory tadi yang kita ubah statusnya dari user menjadi teknisi, atau bisa juga kita menambahkan teknisi baru dengan login local authentication atau login dari sisi aplikasi. Jadi user ini detailnya hanya ada di aplikasi, tidak bisa login dari misalnya dari AD atau dari yang lainnya. Tapi kita bisa masukkan di sini detail seperti username dan password-nya seperti apa, agar teknisi tersebut bisa login ke aplikasi. Dan juga kita masukkan roles-nya, sama seperti tadi, levelnya seperti apa untuk akses dari teknisi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai roles. Di sini adalah, jadi kita sudah sebut beberapa kali mengenai roles. Apakah roles itu? Roles itu adalah hak akses yang bisa diberikan ke dalam technician
yang didaftarkan di sini. Jadi seperti kita ketahui bahwa technician di sini kita miliki sesuai dengan jumlah license yang kita punya, dan masing-masing technician tersebut bisa dikenakan roles sesuai dengan hak aksesnya tersebut. Jadi di sini akan muncul roles-nya tergantung dari modul yang akan digunakan. Dia bisa mengakses ke menu request, kemudian ke menu aset, atau ke report dan lainnya. Kita bisa pilih apakah dia punya roles untuk full control, complete access, dia bisa semuanya antara view, add, edit, dan juga delete, atau kita ingin specify misalnya dia tidak bisa delete, dia hanya bisa view, add, dan edit. Kemudian di bawahnya ini ada granular permission-nya atau advanced permission-nya untuk kita detailkan lagi lebih dalam apa saja hak aksesnya tadi. Misalnya dia tidak bisa delete, kemudian untuk edit misalnya dia tidak bisa melakukan closing ticket atau dia tidak bisa cancel ticket. Dan di sini kita bisa pilih roles-nya, dan juga kita bisa beda-bedakan roles-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Ada berapa jenis teknisi dengan akses yang berbeda-beda. Kemudian di bawahnya ini ada allow technician to view. Jadi ini digunakan untuk scope dari teknisi tersebut. Jadi setelah kita atur di sini tadi role-nya seperti resolve atau add ticket dan lainnya, di bawah ini akan mengatur view atau tampilan dari tiket tersebut. Apakah dia bisa melihat semua tiket dari semua user, atau secara merinci lagi di bawahnya dia bisa melihat semua tiket tapi yang dia tergabung dari site-nya tadi, misalnya dia hanya tergabung di site HO, kemudian di site Jakarta, dia hanya bisa melihat dari dua site itu, atau lebih detailnya lagi dia bisa melihat semua tiket di dalam grup dan yang dia send ke teknisi itu sendiri. Jadi dia hanya bisa melihat tiket yang tergabung dari grupnya tadi. Misalnya tadi di awal kita tentukan usernya tergabung ke grup hardware, dia hanya bisa melihat tiket yang sudah ada di posisi grup hardware. Jadi untuk tiket-tiket yang statusnya di grup lain atau statusnya belum ada grupnya, dia tidak bisa melihat tiketnya tersebut. Atau dia hanya bisa melihat tiket yang dia send ke dirinya sendiri. Jadi apabila ada yang melempar tiket ke dia, maka baru tiket tersebut masuk. Apabila ada tiket lain yang tidak dia send ke dirinya, maka dia tidak bisa melihat. Nah ini yang secara mengerucut dari semua yang bisa lihat, dia hanya bisa melihat satu tiket yang dia send, itu kita bisa pilih seperti apa skopnya. Selanjutnya di sini ada user additional field. User additional field ini kita bisa tambahkan apabila ada field-field tertentu yang ingin kita masukkan di detail usernya. Seperti tadi ada job title, departemen, employee ID, dan lainnya. Apabila ada field lain yang sekiranya ingin kita tambahkan, kita bisa pilih di sini ada berbagai macam format, seperti single line, satu baris, multi line, lebih dari satu baris. Kemudian ada format quick list juga, jadi kita bisa masukkan option ABCD di sini untuk nanti bisa dipilih saat menambahkan user. Kemudian ada format numerik dan juga ada format date and time untuk apabila format tersebut dalam format tanggal. Jadi di sini bisa dimasukkan ke dalam informasi tambahan baik di user maupun di technician. Oke, untuk konfigurasi umum lainnya, itu kita bisa masuk ke dalam general setting. Di sini kita yang pasti harus kita lakukan yaitu melakukan backup scheduling dari konfigurasi-konfigurasi yang sudah kita lakukan. Tentunya kita harus backup terlebih dahulu untuk menghindari apabila terjadinya aplikasi crash atau mungkin servernya yang crash atau sistem crash dan lainnya. Kita perlu menyiapkan backup secara berkala. Di sini dari aplikasinya sendiri mendukung untuk melakukan backup. Kita bisa edit schedulingnya di sini. Pertama ini kita bisa tentukan untuk menjalankan backup setiap kapan, per kapan. Paling kecil itu 1 hari sekali, maksimal itu 30 hari sekali. Kita bisa tentukan kapan akan dilakukan start backup-nya, kemudian apa saja yang akan di backup, apakah database-nya saja misalnya, atau database dan juga attachment, atau secara keseluruhan, kita bisa pilih yang mana yang kita backup. Kemudian apabila proses backup-nya gagal, kita bisa masukkan alamat email di sini untuk nanti alamat email tersebut mendapatkan notifikasi. Kemudian di sini kita juga bisa setup password backup-nya.
Sehingga apabila ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dia tidak bisa mengekstrak data yang ada di backup tersebut. Kemudian di sini kita juga bisa notify apabila passwordnya dirubah, masukkan ke alamat email yang mana. Nah, yang paling penting di sini backup location, kita bisa tentukan apakah kita ingin backup secara lokal atau kita ingin masukkan network path, juga kita bisa masukkan di sini apabila ingin kita lempar ke file sharing atau ke lokasi di luar server, mungkin untuk menghindari apabila servernya crash dan backupnya juga hilang, maka kita bisa taruh lokasinya ini di secara remote ataupun secara network di mana posisi server tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada retain backup. Jadi aplikasi yang disetting melebihi hari tersebut akan otomatis di-delete. Jadi contohnya di sini kita melakukan backup setiap hari dan ada retain backup 7 hari sekali, maka untuk backup yang lebih dari 7 hari maka otomatis akan dihapus delete-nya. Sehingga secara ukuran size dari servernya atau hard disk dari servernya tidak membengkak karena backup tersebut, karena dia hanya menyimpan 7 backup terakhir. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa melihat ada security setting. Jadi security setting ini kita bisa atur dari sisi aplikasinya, apakah kita ingin mengkonfigur akun logout, threshold, dan duration. Jadi apabila ada user yang mencoba-coba masuk secara brute force, mungkin dia mencoba-coba passwordnya untuk user akun lain atau user admin, kita bisa atur di sini untuk di-log user tersebut setelah berapa kali percobaan. Minimal 3, maksimal 10. Jadi apabila ada yang mencoba berkali-kali, maka akan otomatis akunnya di-log, dia tidak bisa login menggunakan akun tersebut, dan timernya juga bisa kita atur selama berapa menit dia akan terlog. Kemudian akan memunculkan message seperti apa, dan juga kita bisa masukkan notifikasi email ke teknisi yang ada di sini untuk mendapatkan notifikasi apabila akun tersebut kelog. Kemudian kita juga bisa disable concurrent login. Apabila teknisi yang sama ingin login, kita bisa disable. Dan paling sering itu kita bisa mengatur port dan protokol yang digunakan secara aplikasi. Jadi kita bisa pilih di sini apakah ingin menggunakan HTTP atau HTTPS, dan juga kita bisa masukkan portnya port berapa yang digunakan. Kemudian selanjutnya juga kita bisa mengatur session. Setelah berapa menit inaktif usernya, maka akan otomatis ke logout. Dan juga kita bisa setting untuk password protection untuk semua file attachment. Jadi kita bisa masukkan password untuk file attachment yang dilampirkan di sini, sehingga tidak bisa sembarang orang untuk membuka file attachment tersebut. Oke, selanjutnya di sini juga ada password policy. Jadi password policy ini untuk akun lokal tadi, misalnya teknisi yang kita buat secara lokal, bukan dari Active Directory, itu kita bisa atur password polisinya mirip-mirip seperti di AD, misalnya berapa minimum password length-nya, kemudian mengandung uppercase atau lowercase, kemudian ada special karakter, dan juga password historinya tidak boleh menggunakan 3 password terakhir, dan juga expiry period-nya juga kita bisa tentukan di sini. Jadi sehingga untuk user-user yang secara lokal juga memiliki kekuatan atau memiliki security terhadap password tersebut. Oke. Selanjutnya juga kita bisa import SSL certificate. Apabila tadi aplikasinya diubah menjadi HTTPS, maka kita bisa upload SSL certificate-nya di sini secara aplikasi. Oke, selanjutnya di sini ada data archiving. Jadi data archiving ini juga bisa digunakan untuk menghemat size dari server maupun dari database-nya. Apabila mungkin nanti kita akan ticketing berjalan terus setiap tahun secara terus-menerus, maka di sini kita bisa lakukan scheduler untuk otomatis data deletion atau data archiving. Jadi kita bisa pilih fungsi mana yang kita gunakan. Misalnya kita ingin archive tiket-tiket yang sudah ada,
maka kita bisa buat rule-nya di sini apabila tiket statusnya close dan sudah di-close dalam jangka waktu berapa tahun atau berapa lama yang kita ingin archive, kita bisa pilih di sini, maka nanti otomatis semua tiket yang statusnya sudah close dan sudah di-close 3 tahun ke belakang, maka akan di-archive di aplikasi SDP. Jadi tiketnya itu tidak bisa di-update lagi, hanya bisa kita read dan tidak bisa dirubah-rubah. Juga tentunya akan mengkompres dari ukuran dari tiket tersebut sehingga akan mengurangi size dari database dan juga meningkatkan performa dari aplikasinya. Dan di sini kita bisa set scheduler-nya untuk dia akan mengecek setiap perubahan tersebut. Jadi untuk yang masuk dalam kategori 3 tahun ini kita bisa lakukan scheduler berapa kali sekali untuk dia mengecek. Selain archiving juga kita bisa melakukan delete permanen. Jadi apabila kita memang mungkin standar perusahaannya tidak perlu untuk menyimpan tiket lama, kita bisa langsung delete. Nah, di sini kita bisa setting untuk tiket-tiket yang sudah dalam jangka waktu 1 tahun atau 10 tahun ke atas mungkin bisa kita langsung delete saja, sehingga nanti akan mengurangi total tiket yang ada di sini dan tentunya akan meningkatkan performa dari aplikasinya. Oke, selanjutnya di sini ada tema. Jadi tema dari aplikasinya di sini juga kita bisa atur seperti apa dari jenis warnanya atau tema color-nya seperti apa. Kemudian secara granular lagi juga kita bisa atur dari body background misalnya kita tidak ingin putih atau kita ingin melakukan custom, di sini kita bisa pilih apa background-nya misalnya hitam, kemudian header-nya misalnya warna lain seperti apa, kita bisa atur di sini mungkin mengikuti color template-nya perusahaan. Biasanya kita juga bisa atur di sini temanya agar kita lebih familiar dan user juga lebih familiar dengan aplikasi Service Desk Plus. Yang selanjutnya juga dari sisi tampilan portal, dari sisi user, ketika user akan membuat tiket, kita juga bisa mengatur tampilan dari sisi usernya tersebut atau self-service portalnya user. Jadi, dari tampilan ini, tampilan user yang akan muncul nanti ketika dia ingin membuat tiket atau mengajukan request. Setelah dia login akan muncul seperti ini. Di sini juga ada template temanya untuk tampilan user tadi. Jadi kalau sebelumnya tema yang kita atur itu untuk tema yang di atas, nah selanjutnya ini temanya untuk mengatur yang di konten tampilan usernya. Kita punya beberapa template di sini. Atau apabila dari Bapak dan Ibu ingin mengatur sendiri codingan HTML-nya, kita bisa edit. Nah, di sini kita bisa langsung lakukan ubah atau scripting untuk tampilan dari self-service portalnya tersebut. Oke, demikian untuk konfigurasi dari aplikasi Service Plus, basic configuration yang bisa kita munculkan dan kita bisa show di sini. Oke, selanjutnya kita akan melihat tampilan dari sisi user atau requester. Di sini tampilan dari sisi user setelah user tersebut login. Di sini bisa ada dua kondisi, apakah loginnya menggunakan Active Directory, jadi usernya bisa login langsung menggunakan password yang dia biasa gunakan, login ke komputer atau login ke email, atau ada kondisi untuk user yang tidak menggunakan Active Directory. Ada beberapa case yang kita pernah alami di beberapa customer, mereka tidak menggunakan Active Directory. Kita bisa lakukan penambahan user juga secara manual atau menggunakan import by CSV. Jadi dari file Excel, di situ ada list usernya, kita upload di sini list usernya, nanti kita bisa set default passwordnya untuk diberikan ke usernya tersebut. Jadi setelah usernya login menggunakan password default, dia juga bisa nanti mengganti passwordnya sendiri untuk dibedakan dengan password defaultnya. Jadi dia bisa pilih untuk change password, kemudian dia bisa update passwordnya agar passwordnya tidak sama lagi dengan password default. Jadi dari kedua metode tersebut, tampilannya akan sama seperti ini, yang sudah kita config tadi di self-service portal sebelumnya untuk tampilan dari sisi user, apakah itu untuk issue atau service atau solution,
dan dia juga bisa membuat tiket dari menu ini. Jadi dia bisa lihat juga status dari tiketnya di sebelah kiri, dari summary total tiketnya, berapa tiket yang sudah dibuat oleh usernya, ada berapa yang pending, ada berapa yang masih menunggu approval, mungkin persetujuan dari manajer dan lainnya, atau ada berapa yang masih menunggu update dari si usernya. Jadi teknisinya sudah memberikan update, dan kita bisa melihat di sini ada berapa tiket yang masih menunggu update dari user. Dan juga di sini ada solution, nanti kita akan bahas di sesi lainnya untuk solution management ataupun knowledge base, yang user bisa juga mengambil step-step yang ada di solution tersebut untuk melakukan solving terhadap isu yang dialami oleh usernya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, Prodata juga aktif menyelenggarakan Prodata Virtual Classes, Prodata Product Update Solution for Managed Engine, webinar in bahasa, webinar collaboration with principal, dan seminar. Kesemuanya ini pastinya akan membawa banyak sekali manfaat, khususnya untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah IT minded. Nah, Bapak dan Ibu dapat memfollow Prodata, LinkedIn, Prodata YouTube, Prodata Instagram, agar jangan sampai ketinggalan latest update news dari kami. Sampai jumpa pada video Prodata berikutnya. Untuk sesi berikutnya adalah kuis mengenai webinar Service Desk Plus yang akan dibantu oleh Pak Listiadi. Ada beberapa edisi yang terdapat di dalam Service Desk Plus. Kemudian melanjutkan pertanyaan ini adalah untuk fitur asset management terdapat di dalam edisi yang mana? Jadi untuk pertanyaan pertama ini ada dua hal yang harus dijawab, yaitu yang pertama adalah ada berapa edisi yang terdapat di dalam Service Desk Plus. Kemudian fitur atau modul asset management terdapat di dalam edisi yang mana? Pertanyaan kedua adalah suatu perusahaan memiliki beberapa kantor cabang, di mana lokasi tersebut terletak berbeda secara geografis. Misalkan ada di Bandung, kemudian ada di Bali, dan juga ada di Makassar, dengan time zone-nya masing-masing. Nah, kebutuhan saya di sini adalah apakah tools Service Desk Plus ini bisa mengakomodir kebutuhan perusahaan saya yang memiliki beberapa kantor cabang tersebar, terpisah secara geografis dengan operational hours yang berbeda, kemudian juga dengan tentu dengan operational hours yang berbeda ini akan berimplikasi juga dengan waktu yang terdapat di dalam service level agreement. Tolong Bapak atau Ibu sekalian menjawab pertanyaan kami adalah sebagai berikut. Fitur apa di dalam Service Desk Plus yang memungkinkan kita untuk mengakomodir kebutuhan ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir ini juga cukup mudah ya. Jika Bapak Ibu sekalian memperhatikan presentasi dari tim kami dengan cermat, dengan baik, maka Bapak atau Ibu dapat
kan dapat menjawab dengan benar. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Fungsi atau fitur apa yang terdapat di dalam Service Desk Plus yang memungkinkan kita atau tools ini melakukan proses penyaringan atau filtering terhadap frase kata tertentu yang terdapat pada subjek atau konten daripada email. Silakan Bapak Ibu yang bisa menjawab. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.